mengaku kesulitan mencari pemain keturunan Malaysia di Eropa. Banyak yang tidak tahu Malaysia itu di mana. Itulah yang sedang dialami oleh Malaysia. Inilah timnas Malaysia. Naturalisasi gagal, uji coba pun susah. Sungguh apesnya Malaysia. Indonesia tanding di kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi Malaysia ditolak 8 negara untuk uji coba. Beberapa tim yang menolak seperti Fiji, Papua Nugini, Vanuatu, Kaledonia Baru, dan Tahiti. Karena ini masyarakat Malaysia ngamuk dan emosi timnas kesayangannya ditolak mentah-mentah. Kegagalan mencari lawan untuk laga persahabatan menambah pil pahit yang ditelan Malaysia. Sebelumnya, mereka baru saja gagal menaturalisasi Mats Dejel karena ditolak FIFA. Selain itu, Malaysia juga tak bisa menaturalisasi pemain Manchester United U18 Ethan Whitley. Sempat diduga mempunyai darah Malaysia, tapi ternyata sang pemain juga tak mempunyai darah warisan dari warga negara Malaysia. Apesnya Malaysia ini sudah uji coba ditolak mentah-mentah sama 8 negara. Naturalisasi pun gagal. Gimana menurut kalian nih? Malaysia dikabarkan naturalisasi pemain Bangladesh. Baru-baru ini dikabarkan Malaysia akan melakukan naturalisasi terhadap pemain keturunan Bangladesh, yaitu Muhammadul Hasan Kiron. Pemain yang mendapatkan julukan Daniel khasnya Bangladesh ini bersedia memperkuat timnas Malaysia dan kini sedang merampungkan berkas proses naturalisasinya. Hal ini membuat publik Malaysia dan Indonesia merasa heran. Setelah gagalnya menaturalisasi Mat Dejil pemain Belanda, tetapi Malaysia berhasil menaturalisasi pemain Bangladesh. Gimana menurut kalian tentang kabar naturalisasi ini? Bikin malu ASEAN, klaim sepihak netizen Malaysia soal calon pemain naturalisasi. Malaysia bikin 3 pemain Liga Inggris risih dan bantah pernyataan netizen Malaysia. Ketiga pemain tersebut adalah Mats Dejel, Isai Hayden, dan Josh Brownhill. Mereka bertiga bantah punya darah keturunan Malaysia. Sampai diklaim sebagai keturunan Malaysia, pemain ini langsung klarifikasi, yaitu yang dialami oleh Isai Hayden. Sebelumnya di akun Instagramnya banyak sekali netizen Malaysia yang minta Hayden untuk bermain bersama timnas Malaysia. Asalnya banyak dikabarkan bahwa Hayden punya darah keturunan Malaysia. Lalu akun Instagram @footballnoise membuat postingan bahwa sang pemain lebih memilih membela Jamaika daripada Malaysia. Tak disangka Hayden langsung klarifikasi dia posting begitu. Dia bilang bahwa dia tidak punya darah keturunan Malaysia. Dia juga menyampaikan untuk berhenti menteknya lagi soal apapun mengenai hubungannya dengan Malaysia. Ingin mengikuti jejak Indonesia, Malaysia gagal naturalisasi. Tidak mau kalah, Malaysia ingin menaturalisasi pemain Eredivisie Belanda Mats Dejels. Bek yang bermain untuk Go Ahead Eagles tersebut tertarik ingin membela Harimau Malaya, namun sangat disayangkan proses naturalisasi Mats Dejels ditolak oleh FIFA. Meskipun Mats Dejels memiliki darah Malaysia, tetapi garis keturunannya terlalu jauh, dikarenakan Mats Dejels memiliki darah Malaysia dari buyutnya, bukan dari kakek dan neneknya, sehingga FIFA menolak permohonan Federasi Sepak Bola Malaysia. Merujuk pasal 8 peraturan yang mengawasi permohonan statuta FIFA, pemain manapun dapat membela sebuah negara asal memenuhi 1 dari 4 syarat. Pertama, ia terlahir di negara tersebut. Kedua, ayah atau ibu sang pemain terlahir di negara tersebut. Ketiga, kakek atau nenek sang pemain terlahir di negara tersebut. Atau 4, sang pemain menetap di negara tersebut lebih dari 5 tahun. Tempat diakui Malaysia sebagai pemain keturunannya, pemain ini akui dirinya adalah keturunan Indonesia. Pemain tersebut adalah Thomas Paul, pemain dari SC Campur yang berlaga di kasta kedua Liga Belanda. Dalam wawancaranya bersama Yusa Nugraha, dia mengakui bahwa ada orang Malaysia yang mencurigainya punya darah keturunan Malaysia. Lalu orang Malaysia tersebut bertanya kepada Thomas apakah dia keturunan Malaysia. Thomas lalu menjawab bahwa dia bukan keturunan Malaysia, melainkan keturunan Indonesia dari kakeknya. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini juga menyatakan terbuka jika diharuskan memperkuat timnas Indonesia. Malaysia resmi menaturalisasi pemain timnas Jepang. Ya, ini jadi kabar bagus ya. Setelah kemarin ditolak oleh pemain berdarah Eropa, Malaysia akhirnya berhasil menaturalisasi pemain berdarah Jepang. Ada 3 pemain yang berhasil dinaturalisasi. Tapi tunggu dulu, bukan Jepang putih ya, tapi adalah Jepang hijau. Ya, pemain yang berhasil dinaturalisasi Malaysia adalah Jepang hijau. Siapa dia? Kita lihat yuk. Yang pertama adalah Kogi Leswaran Raj. Ya, pemain yang terakhir membobol Indonesia ketika Indonesia menang 4-1 lawan Malaysia, berhasil menjadi pemain timnas Malaysia. Pemain Jepang hijau ini akan menjadi kekuatan baru untuk timnas Malaysia. Yang kedua adalah Shamer Kutiaba. Ya, pemain Jepang hijau ini juga berhasil dinaturalisasi timnas Malaysia. Yang ketiga bukan pemain tapi pelatih Raja Gobal.
Ya, pelatih Jepang Ijo ini berhasil membawa Malaysia juara Piala AFF 2010 ya. Dan ini akan menjadi modal bagus untuk timnas Malaysia bisa menjadi raksasa dan nomor 1 dunia. Bergabungnya pemain Jepang Ijo ini ke timnas Malaysia menjadi kabar yang sangat mengejutkan buat negara-negara Asia. Seluruh dunia menjadi gempar gara-gara ini. Dan timnas Malaysia menjadi timnas yang ditakuti sekarang. Salam Di Matteo. Apa benda nih weh? Datuk TMJ kesulitan untuk mencari pemain keturunan. Buset dah guys. Aduh, hari-hari sulit terus gitu ya untuk mencari pemain keturunan gitu. Padahal kemarin bukannya udah ada Datuk ya, kayak Hasan Kiron, Jamiruddin, Satudin dan yang lainnya gitu ya. Buset dah. Nih guys ya, baru banget gitu ya Datuk TMJ bilang guys kalau misalkan Malaysia saat ini kesulitan untuk mencari pemain keturunan top Eropa cuy. Buset dah. Nih guys, Datuk TMJ mengaku kesulitan mencari pemain keturunan Malaysia di Eropa. Banyak pemain yang tidak tahu Malaysia itu di mana. Aduh, gimana mau jadi pemain keturunan kalau nggak tahu negaranya gitu ya. Ketika ditanya garis keturunannya, saran dari warga Indonesia nih Datu ya, kalau misalkan ingin mencari pemain keturunan dari bawah dulu Datu, dari bawah dulu, King Indo pun dari bawah dulu waktu itu Datu, tidak langsung ya pemain grade A gitu ya. Setelah negara berkembang gitu, sepak bola berkembang, otomatis para pemain-pemain grade A barulah memandang King Indo. Nggak bisa kalau misalkan pemain langsung grade A. Official guys, jersey Harimau Malaya kita tidak akan menggunakan Nike lagi. Ganti. Kita akan menggunakan Puma yang baru saja diumumkan pada hari ini 1/1/2025. Jersey yang terbaik Puma. 4 tahun. Jom kita bahas the new era of Harimau Malaya. Kita tidak akan menggunakan lagi jersey jenama Nike dan kita akan menggunakan di tahun yang baru ini jersey Puma. Awal pun kita ucapkan terima kasih lah kepada Nike selama ini mereka memberikan jersey kepada kita dan yalah segala-galanya untuk Harimau Malaya. Dan sekarang kita berada di era yang baru, era Harimau Malaya. Kita akan menggunakan jersey Puma dan ramai yang respon yang positif untuk Puma menjadi penaja untuk Harimau Malaya untuk jersey. Pendapat korang macam mana guys untuk jersey Harimau Malaya? Sila komen dalam video ni, nak tahu juga pendapat korang. Itu saja guys. Assalamualaikum amigos. Baby. Itulah seputar pemain naturalisasi Malaysia yang gagal dinaturalisasi. Bahkan banyak yang tidak tahu Malaysia itu di mana. Infonya nggak lengkap nih dia tadi. Aneh ya, gokil nih. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.